Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ketika awal pembelajaran kita membaca surat pendek. Surat yang pertama dibaca itu Al-Lahab, kemudian An-Nasr sama Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Silakan berdiri semua, kita menyanyi lagu nasional yaitu Garuda Bangsa. Berapa? Nyanyi yang semangat ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian, sehat? Hari ini masuk semua? Baik. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan sehat kita adalah Allah. Kewajiban kita, tugas kita adalah bersyukur. Karena kalian dari rumah ke sekolah ini mau belajar, ya fokus untuk belajar. Tetap relax, jangan terlalu tegang. Ya, nanti kalau tegang takutnya nggak bisa masuk nanti pelajarannya. Ya kan? Tapi ya waktu belajar seperti ini, waktu di kelas seperti ini harus diperhatikan. Tidak ngobrol, apalagi main. Masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya? Apa namanya? Kiamat. Kiamat itu apa? Kiamat dibagi menjadi berapa? Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kecil itu disebut kiamat Subro apa kubro? Subro. Kalau besar, itu pembahasan yang kemarin. Kalau pembahasan yang sekarang ini tentang kalimat tarjih, nikmat beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir nanti kalian dibuat menjadi kelompok seperti ini, akan mengerjakan membuat peta konsep tentang beriman kepada hari akhir. Ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah kalian melakukan zikir setelah sholat? Pernah? Contoh bacaan zikir yang kalian baca itu apa? Jawab. Subhanallah. Ada lagi? Siapa lagi? Alhamdulillah. Ada lagi? Allahu Akbar. Ada lagi nggak? Nazil. La ilaha illallah. Supaya kita bersyukur. Itu tadi yang di awal Bapak sampaikan. Kita bisa sampai di ruangan ini adalah karunia atau nikmat dari Allah. Cara bersyukurnya seperti yang Hasan jawab. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Kenapa, Pak? Ya, karena sholat itu adalah perintah Allah. Yang menciptakan kita dan dunia seisinya adalah Allah. Sudah seharusnya siapa yang memberi dan siapa yang diberi, ini yang diberikan kita mengucapkan terima kasih. Contoh nih, Bapak punya uang misalnya, Bapak kasih uang. Kira-kira adab yang betul seperti apa yang diucapkan Didi? Terima kasih. Gak mungkin kan uang itu mau dilemparin. Adab yang bagus adalah ketika diberi, diterima, kemudian mengucapkan terima kasih. Sama halnya kita masih dikasih nafas, ya kan?
kita masih dikasih penglihatan, kita masih dikasih kaki untuk berjalan, gak harus bersyukur. Bersyukurnya kepada siapa? Yang ngasih kan Allah. Berarti kita bersyukurnya kepada Allah. Apalagi sholat 5 waktu ini adalah hukumnya wajib, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Ini kaitannya nanti biar terarah tadi loh, biar hidup kita tuh gak banyak dosanya, biar banyak pahalanya. Kenapa? Orang hidup ini tujuannya satu, mendapatkan kenikmatan yang kekal. Kalau di dunia ini kan kenikmatannya sementara. Di dunia ini serba sementara. Senang ya sementara, sedih ya sementara. Ya kan? Kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita juga sedih. Artinya kan sementara. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita mudah. Sementara. Tapi kehidupan setelah dunia ini selamanya. Kalau mau bahagia selamanya, kalau mau sengsara selamanya. Nanti kita bahas. Cuman Bapak beri gambaran, yaitu surga dan neraka. Surga itu tempatnya apa? Neraka ini tempatnya seperti apa? Nah, itu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Setelah kita mati, setelah kita mati apa yang kamu bayangkan akan terjadi kepada kita? Ingat ya, semua yang di dunia ini akan mati. Waktunya kapan, tempatnya kapan, dan di mana itu tidak tahu. Tapi setelah kita mati, kira-kira apa yang kamu bayangkan akan terjadi pada kita? Siapa dulu? Oke, Kiki dulu. Pasti keluarganya pasti menangis. Siapa lagi? Aska. Jika kita meninggal nanti, kita akan dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Oke, akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Baik. Pasti ya, namanya kehilangan orang yang disayang itu pasti sedih. Ada yang ketawa-ketawa. Ya kan pasti dia sedih, pasti dia menangis. Itu. Terus bagaimana dengan yang meninggal? Wallahu a'lam. Tapi ada penjelasan di situ. Ada malaikat namanya munkar dan nakir, seperti yang tadi Aska sampaikan. Ada tugas. Tugasnya itu menanyai di alam. Yang ditanya siapa? Ya yang meninggal. Tanya. Mana? Terus bagaimana kita bisa menjawab itu, Pak? Bisa menjawab dengan mudah. Kita kan sendirian di tempat gelap, nggak ada lampu di sini. Ya kan? Kita takut nggak kira-kira waktu itu? Takut kalau kita mati lampu di rumah aja takut. Waktu itu yang adalah kengerian di alam barzakh, adanya kematian. Terus bagaimana kita mudah menjawabnya, Pak? Ya salah satunya ketika semasa hidup di dunia banyak melakukan amal-amal baik, amal-amal sholat, berbakti kepada orang tua, dengan kawan rukun, menjaga silaturahmi, puasa waktunya puasa. Itu adalah salah satu cara. Nah, tadi banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, baik. Berikutnya tadi Bapak sempat membahas mengenai kalimat tarji. Kalimat tarji itu pernah dengar nggak kalian? Kalimat tarji itu seperti apa? Kalian pernah mendengar, tapi kalian nggak tahu itu namanya kalimat apa. Itu biasanya disampaikan ketika, ini yang sering ya, disampaikan ketika ada yang meninggal dunia. Itu biasanya melalui pengeras-pengeras suara di masjid, musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar kalimat ini? Pernah dengar? Biasanya diucapkan ketika apa? Disampaikan ketika apa? Orang meninggal, atau apa ketika ada orang meninggal aja Pak seperti itu? Enggak, ketika ada musibah, misalnya kecelakaan, enggak harus orang itu meninggal dulu baru diucapkan itu. Kita kecelakaan, kita mendapat ya namanya musibah itu kan macam-macam ya. Misalnya kita kesandung,
Jangan malah kadang-kadang ketika kita kesandung atau jatuh, kita malah mengucapkan kata-kata yang kurang baik, yang kasar kalau kata Joko. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Islam mengajarkan kita ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan kalimat tarjih yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas? Udah ngantuk? Artinya apa Pak? Ini kan bahasa Arab ya. Artinya apa? Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Coba siapa? Wisnu. Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Joko, coba diucapin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasan, ya yang betul, tangannya, nah gitu dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaitannya dengan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita, pembelajaran kita adalah menjelaskan makna kalimat tarjih dengan. Jadi kalian harus tahu, kalimat tarjih. Setidaknya kalian sekarang sudah tahu kalimat tarjih itu bunyinya seperti apa. Dengan benarnya seperti apa, Pak? Selama ini kita tahunya kalimat tarjih ini diucapkan ketika orang meninggal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata diucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Kesandung mungkin, uangnya hilang mungkin, motornya hilang mungkin, karetnya hilang mungkin. Karena di sini rata-rata petani mau dipuluh pada udah hilang. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang terakhir membuat konsep di akhir secara kelompok dengan benar. Baik. Setelah ini Bapak akan membuat kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok bekerja sama, ya, bekerja sama, ditulis secara rapi, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, dengarkan. Ingat kerja sama ya. Jangan sampai yang kerja hanya satu orang, dua anak, atau tiga anak, yang lain cuma lihat Bapak. Jelas ya? Baik. Ini kelompok 1 ditulis. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ini panduannya, sebenarnya. Boleh? Nama kelompok kemudian anggotanya siapa aja? Boleh? Bisa? Di bawahnya nanti langsung kata konsep yang sudah dibuat. Itu ya. Apanya? Kan bisa dilihat cuma lingkar. Pakai ini dulu ya, pakai pensil dulu baru nanti dicoba. Nanti dikasih keterangan di bawahnya. Keterangannya ini. Ya. Ada keterangannya. Keterangannya kira-kira cukup kok, gambarnya kok. Jangan sampai bawah, nanti kan digaris lagi di sini. Kira-kira cukup. Nah, nanti keterangannya kan lumayan. Cukup kira-kira. Mana gambarnya? Gambarnya kecil nggak? Sini tidak ada gambar. Coba gambar pakai pensil dulu. Oh, digaris misalnya. Coba. Ini kan pandangan ya. Terlalu dikit ininya. Ini nanti ditulis sebelah sininya ya. Gambar kerja peserta didik. Ya. Sudah, lihat ini gambarnya gimana nanti tuh. Ya. Begitu ya suara. Baik. Sudah selesai semua ya? Baik.
maju peraturannya adalah yang lain menyimak dengan baik, dengarkan dengan baik, tidak boleh mengobrol. Kemudian yang maju silakan sajikan dengan yang baik. Ketika membacanya dengan membacanya nyaring atau keras dan jelas. Nanti untuk kelompok yang lain ini nanti silakan ajukan pertanyaan. Adalah dimensi atau tahapan keberadaan manusia sebelum dilahirkan ke dunia. Alam kandungan adalah fase kehidupan manusia ketika berada di dalam bumi. Alam dunia adalah fase kehidupan manusia setelah lahir ke bumi, di mana manusia menjalani kehidupan fisik dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah serta beribadah kepadanya. Alam kubur adalah fase kehidupan setelah kematian, di mana roh manusia berada dalam barzakh, yaitu pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Alam ini dimulai sejak seseorang meninggal hingga hari kiamat tiba. Alam kehancuran, alam semesta adalah fase akhir keberadaan dunia ketika seluruh makhluk hidup dan isi alam semesta dimusnahkan oleh Allah sebagai tanda datangnya hari kiamat. Baik, cukup. Selanjutnya langsung sesi pertanyaan aja ya. Langsung sesi pertanyaan. Untuk kelompok yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan, sebutkan nama, kemudian sampaikan dengan tegas. Silakan. Perkenalkan nama saya Asa Gerti. Pertanyaan saya, apa yang membedakan tingkatan neraka dalam Islam? Silakan yang menjawab siapa? Oke, silakan Joko. Nama saya Joko Wahyu Sampurna akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Oke. Jawaban: tingkatan neraka dalam Islam dibedakan berdasarkan beratnya dosa yang dilakukan oleh seseorang. Setiap tingkat neraka memiliki siksaan yang berbeda, dan orang yang lebih besar dosanya akan ditempatkan di tingkat neraka yang lebih dalam. Tingkatan yang paling berat adalah jahanam, di mana orang yang paling durhaka akan disiksa dengan azab yang sangat pedih. Baik, itu jawaban dari kelompok 3 yang dijawab oleh Joko. Gimana sekarang cukup? Oke, terima kasih, cukup. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari Joko, Salma, dan Nesya. Sudah kita saksikan bersama-sama, kerja kelompoknya juga bagus, ketika mempresentasikannya juga bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini terdiri dari Askadia Putri, kemudian Nurul Nazilatur Rahman, dan Samisnu akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Untuk kelompok yang lain bisa mendengarkan dengan baik dan siapkan pertanyaannya. Kemudian yang menyajikan silakan baca dengan nyaring. Silakan. Yuk. Yang keras berdiri nggak apa-apa. Alam ruh adalah dimensi atau tahapan keberadaan manusia sebelum dilahirkan ke dunia. Alam kandungan adalah fase kehidupan manusia ketika berada di alam lahir ibu. Alam dunia adalah fase kehidupan manusia setelah lahir ke bumi, di mana manusia menjalani kehidupan fisik dan menjalankan tugas sebagai khalifah atau serta beribadah kepada. Baik, cukup Aska. Baik, demikian tadi pemaparan dari kelompok 2 tentang hasil kerja kelompoknya, itu mengerjakan peta konsep. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang ingin bertanya, tunjuk tangan dulu, perkenalkan dulu namanya dan dari kelompok berapa. Ngadepnya ke sana. Namanya siapa dulu? Nama saya Asep Nalafri dari kelompok 1. Baik. Apa fungsi mizan pada hari kiamat menurut ajaran Islam? Baik, apa fungsi mizan? Ya, menurut ajaran Islam. Jelas kelompok 2 pertanyaannya? Silakan dijawab yang ingin menjawab. Perkenalkan, nama saya Nurul Nazilatur Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik. Fungsi mizan pada hari kiamat adalah untuk menimbang amal perbuatan setiap individu. Amal baik akan ditimbang dengan amal buruk, dan berdasarkan hasil penimbangan tersebut Allah akan memberikan balasan yang sesuai, apakah baru surga bagi yang amal baiknya lebih
Bagaimana jawaban dari Nazil? Cukup? Cukup. Terima kasih. Demikian tadi hasil dari presentasi kelompok 2. Dari tadi waktu kerja kelompok dan presentasi bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah siap belum? Baik. Kelompok 1 silakan sajikan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Untuk kelompok yang lain seperti biasa mendengarkan dan siapkan pertanyaan. Untuk kelompok 1 siapa yang ingin membaca? Membacanya nyaring keras ya. Silakan. Baik, demikian tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaannya. Perkenalkan diri dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Asad. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Apa tanda-tanda seseorang yang akan masuk surga menurut ajaran Islam? Apa tanda-tanda seseorang akan masuk surga menurut ajaran Islam? Silakan, Hasan. Nama saya Hasan dari kelompok 1. Tanda-tanda seseorang yang akan masuk surga menurut ajaran Islam antara lain adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, berperilaku baik dengan sesama, serta selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah juga berjanji akan memberi surga kepada orang-orang yang bertakwa dan berbuat amal saleh. Demikian tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana sekarang? Cukup? Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mengerjakan hasil kelompoknya. Bapak tadi menilai mungkin untuk kelompok 1 kekompakannya kurang, walaupun toh di akhir hasil dari pekerjaan mereka bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Masing-masing kelompok sudah mengerjakan untuk pembuatan meta konsep. Di sini Bapak akan memberikan penguatan mengenai materi hari ini. Jadi bunyi kalimat tarjih tadi seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarjih ini diucapkan apa ketika ada orang meninggal aja? Ketika apa? Ketika mendapatkan musibah. Baik, di mana tujuan mengucapkan kalimat tarjih adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, berserah diri dan bersyukur kepada Allah atas apa yang terjadi. Kemudian hikmahnya apa? Ada 5 poin. 1. Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah. Yang kedua, agar manusia selalu mawas diri, introspeksi diri, mawas diri, dan hati-hati dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal ibadah tadi, sholat, zikir, ya. Yang keempat, berusaha lebih baik serta istiqomah, tidak istiqomah. Kemudian yang terakhir, menunjukkan perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji itu banyak contohnya berkata, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik. Ya, itu adalah perilaku terpuji. Apalagi kira-kira contoh perilaku terpuji? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah perilaku terpuji. Ada lagi nggak kira-kira? Menolong sesama. Ada lagi nggak kira-kira? Sopan kepada guru. Sopan kepada guru, kepada orang tua. Apalagi kira-kira? Kalau lawannya terpuji apa kira-kira? Tercela. Nah, contohnya apa kalau tercela itu? Mencuri. Membantah orang tua. Apa lagi? Oh. Ya, iya, itu kan tercela ya benar. Itu adalah tercela. Tidak baik. Berarti ya. Nah, itu adalah penguatan untuk materi hari ini. Baik, untuk selanjutnya ada video. Dengarkan. Kira-kira videonya bagus juga. Coba.
Inilah kelompok orang-orang yang sering berbuat aniaya kepada kerabat dan tetangganya. Kelompok kedua akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan menyerupai babi hutan. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu, padahal dia mendengar seruan dan ajakan kala itu. Kelompok ketiga akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan perutnya membuncit dan dipenuhi orang berbisa. Inilah kelompok orang-orang yang enggan menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya. Kelompok keempat akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat curang dalam berdagang mencari harta. Kelompok kelima akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan berbau busuk dan menyengat. Inilah kelompok orang-orang yang di depan umum terlihat baik, tapi sebenarnya buruk ketika di belakang. Kelompok keenam akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tenggorokan sampai tengkuknya terpotong. Inilah kelompok orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu atau kabar bohong. Kelompok ketujuh akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan tidak memiliki lidah dan mulutnya mengalir darah juga darah. Inilah kelompok orang-orang yang enggan bersyahadat atau menolak kesaksian akan kebenaran. Kelompok kedelapan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan terbalik kakinya dan dia berjalan di atas kepalanya. Inilah kelompok orang-orang yang suka berbuat zina dan belum sempat mentobatinya. Kelompok kesembilan akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya hangus terbakar dan mulutnya dipenuhi dengan api. Inilah kelompok orang-orang yang suka mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim. Kelompok ke-10 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan dipenuhi penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Inilah kelompok orang-orang yang suka durhaka kepada orang tuanya. Kelompok ke-11 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan buta, gigi mereka seperti tanduk, bibirnya melebar sampai dada dan terus mengeluarkan kotoran. Inilah kelompok orang-orang yang suka meneguk minum-minuman keras. Kelompok ke-12 akan dibangkitkan dan digiring dalam keadaan wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Inilah kelompok orang-orang soleh. Mereka senantiasa menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, kemudian wafat dalam keadaan bertaubat. Untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja kedua. Ini dikerjakan secara individu, ditulis nama, kelas. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Nah, baik. Dari video yang tadi disaksikan ini sekaligus menjadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbakti kepada orang tua, rajin ibadah, jangan suka berbohong, memberikan kesaksian palsu, jangan. Ya, itu untuk penutup hari ini. Kita akhiri seperti biasa dengan berdoa. Siap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillah.